Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Diska, sampai ketemu lagi dengan MC pengganti gitu ya, karena MC aslinya lagi deg-degan gitu ya, karena kita kedatangan dokter yang biasanya ngobati orang deg-degan gitu ya. Yang spesial hari ini, narasumbernya spesial sehingga saya menjadi pengganti MC hari ini, yaitu Dr. Mahendria Sukmana, spesialis jantung paru. Jantung pembuluh darah. Oh, jantung pembuluh darah ya dok. Maaf dokter. Sering disalah artikan. Salah artikan dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang. Nggak sibuk dok hari ini? Ya habis Jumatan mesti sibuk. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk teman-teman Diska semua. Ya, terima kasih ya dokter udah kesini gitu ya. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang jantung ya dok, karena besok hari Selasa ya dok, hari tanggal 29. Hari Minggu ya, hari Minggu itu kita akan memperingati World Heart Day ya, atau Hari Jantung Sedunia. Nah, pada sebenarnya ini kan bukan penyakit menular ya dok, kayak TB ataupun HIV yang menular gitu. Kenapa kok jantung ini harus diperingati Hari Jantung khusus gitu? Padahal kalau misalnya hari-hari penyakit menular itu kan kita meningkatkan awareness untuk jangan sampai tertular. Nah, ini apa yang menyebabkan kita itu harus memperingati hari ini dan apa urgensinya? Dan karena ini setiap tahun itu diperingati, apa yang spesial dari tahun ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang kembali di podcastnya Dinas Kesehatan, sahabat Diska. Oke. Kenapa kok jantung itu diperingati gitu? Karena penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit yang bisa dicegah. Penyakit bisa dicegah, bisa dikurangi burdennya, bisa dikurangi angka kesakitannya, bisa dikurangi mortalitasnya. Dengan apa? Dengan langkah-langkah strategis. Untuk tahun ini, World Heart Day mengambil tema, ini sesuai dengan kaos yang saya pakai, ini adalah Use Heart for Action. Jadi, semua lapisan masyarakat, semua kelompok masyarakat harus mengambil aksi untuk mencegah, untuk meningkatkan awareness, untuk mengurangi angka kesakitan, untuk mengurangi angka kematian penyakit jantung. Perlu kita ketahui, angka kematian penyakit jantung itu nomor 2 terbanyak sekarang di Indonesia di bawah stroke. Stroke masih merupakan angka kematian yang paling tinggi. Angka kematian kedua ini sebenarnya bisa diturunkan dari waktu ke waktu. Dulu trennya adalah penyakit menular karena infeksi. Sekarang penularan infeksinya sudah mulai turun banyak nih. Tapi sekarang mulai penyakit-penyakit degenerasi seperti halnya stroke, penyakit hipertensi, ginjal, jantung, dan sebagainya. Nah, itu perlu terus-menerus kita tingkatkan awareness kita. Kita tingkatkan literasi kita terhadap penyakit jantung. Makanya penting sekali informasi ke masyarakat, literasi tentang penyakit jantung ke masyarakat ini harus terus-menerus internalisasi masyarakat. Jantungnya harus gini, seperti ini. Kita harus mengubah gaya hidup kita untuk seperti ini. Biar apa? Biar kita tidak terkena sakit jantung. Meskipun pencegahan penyakit jantung itu tidak bisa hanya dengan 1-2 langkah, tetapi itu bisa membantu kita terutama untuk dokter-dokter yang bekerja di level rujukan di level rujukan itu biar datang ke kita itu dalam kondisi yang tidak terlalu berat gitu ya. Makanya kenapa kita harus mengambil aksi mulai dari makro masyarakat paling kecil, misalnya individu, kemudian keluarga, dari keluarga itu ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian kelompok masyarakat kesehatan yang paling bawah itu kan ada, kalau di dinas kesehatan ada apa? Ada pos bindu, posyandu lansia. Itu sebenarnya sistem kesehatan kita itu memungkinkan sekali kita meningkatkan literasi. Cuma ya kadang-kadang karena satu dan lain hal kita tidak fokus ke sana. Ya, padahal kalau itu bisa dilakukan program yang terstruktur. Sekarang ada pemeriksaan itu ya, pemeriksaan untuk kolesterol, gula darah itu sebenarnya
bagus, tetapi ada hal lain yang perlu dimasukkan ke sana, yaitu ketika masyarakat itu sudah terkena sakit jantung, apa yang dilakukan. Itu informasi harus diberikan terus ke masyarakat. Jadi orang sakit jantung itu dikumpulkan gitu misalnya, dikumpulkan jadi satu. Ini loh, hidupnya seperti apa sih yang harusnya. Nah, itu petugasnya juga harus dilatih nih untuk mengasih tahu gitu. Jadi bukan hanya pasien, masyarakat, Enggak. tapi juga petugas semuanya. Keluarga, petugas kesehatan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu salah. Karena literasi kita untuk ke sana itu banyak kalah dengan media sosial. yang tidak jelas. Makanya kita mengambil peran itu, sebenarnya mengambil peran kalau kita sering ngomong influencer ya. Iya, betul. Ya bukan merendahkan mereka, bukan, tapi kadang-kadang influencer yang berasal dari kalangan yang benar-benar belajar ke situ, itu perlu kita ikuti. Tapi kalau influencer hanya mencari rating ya mohon maaf saja itu ya perlu kita counter kalau memang salah ya. Oke, Dok. Ini kan ngomong nih awareness ya, Dok. Awareness otomatis kan kita harus sampaikan. Nah, ini siapa aja sih yang Dok bisa kita ajak gitu ya? Selain tadi kan ada Posbindu, ada masyarakat. Mungkin ada lagi nggak, Dok, yang bisa kita sentuh gitu ya? Baik sebagai kita individu maupun kita sebagai dinas kesehatan. Karena kan ini podcastnya dinas kesehatan ya, Dok. Bagaimana kita terus meningkatkan semuanya gitu ya, dari segi siapa aja yang bisa kita ajak untuk awareness dan literasinya itu lewat mana sih, Dok? Jadi kita kan sakit jantung itu mulai dari 0 tahun, usia anak, usia remaja, usia tua dan sebagainya. Ya. Jadi mulai yang 0 tahun itu ya jelas kita ke tenaga kesehatan, misalnya yang menangani persalinan di rumah katakanlah, bidan dan sebagainya. Ya harus dikenalkan bagaimana sih mengenali pada bayi yang baru lahir itu ada kelainan apa enggak. Tuh. Karena ketika bisa dikenali, maka dia nanti akan ada langkah selanjutnya, misalnya dirujuk ke dokter anak, dirujuk ke dokter jantung dan sebagainya. Karena beberapa saya temui juga lahir bukan di rumah sakit, bayinya tidak terdeteksi kalau dia ada penyakit jantung. Ya, gitu. Ada beberapa. Kemarin ada Terus kemudian itu kan anak ya. Keluarga juga harus dijelaskan ketika misalnya bayi itu pulang dari rumah sakit tiba-tiba nangis terus biru gitu. Birunya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, kan kita masyarakat tidak tahu. Nah, itu literasi itu yang kita yang setelah pasien itu dikasih tahu keluarganya, oh kalau ada tanda-tanda seperti ini segera dibawa ke rumah sakit. Itu mungkin sudah dilakukan, tetapi perlu ditekankan lagi. Soalnya beberapa kasus itu terlambat dalam penanganan. Terlambat penanganan. Padahal kalau itu sudah diketahui pada awal, mungkin bisa lebih cepat ditangani. Gitu. Kedua, kalau masyarakat mana lagi gitu, sekolah. Dari kecil harus sekolah nih, harus dikenalkan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung, olahraga yang rutin. Kemudian bagaimana mengenali tanda-tanda kalau misalnya ada kemungkinan ke arah sana, misalnya aktivitasnya jadi lebih kurang dari sebelumnya, berdebar-debar, sering pingsan dan sebagainya, harus langsung ditangani oleh tim kesehatan, baik di puskesmas maupun di tempat lain, untuk diobservasi. Dan untuk yang itu yang levelnya rendah ya, levelnya lebih tinggi misalnya. SMP, SMA gitu, dikenalkan dong itu yang namanya basic skill untuk masyarakat, pertolongan, kegawatan. Jangan sampai anak-anak itu terinternalisasi apa yang ada di media sosial itu. Misalnya ya kemarin yang baru hot-hotnya nih, ada seorang laki-laki yang dia kemudian habis main olahraga kemudian jatuh pingsan, dipukul dulu, ayo begini kan biar bangun. Ya itu kan karena apa, literasinya kurang gitu. Seharusnya apa yang dilakukan? Ya sudah, kegawatan yang bisa kita
kita tangani, ya kita tangani. Nah, untuk bisa mencapai ke arah sana, kita juga harus melatih dong. Nah, iya betul. Kita harus melatih dong. Melatih apa? Melatih dari lewat apa? PM, entah sekarang apa? PMR atau sekarang apa namanya itu? Dokter Bakti Usaha, apa namanya? Saka Bakti Usada. Itu dilatih tuh, BHD. Dilatih BHD. Terus kemudian ada, kalau dulu ada dokter kecil-kecil ya. Betul, sekarang masih ada nggak? Saya nggak tahu. Masih ada. Nah, itu juga diajari bagaimana basic lab support. Nah, itu karena apa? Karena nanti begitu kalau udah terinternalisasi menjadi suatu basic skill pada masyarakat kita nggak akan bingung kok ada tiba-tiba pingsan gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Jelas harus diamankan, jangan langsung dirubung. Itu kalau dirubung itu berarti kan kita literasinya rendah tuh. Ya, betul. Ya. Pada pasien pingsan kemudian dirubung, wah itu berarti tidak tahu bahwa secara basic lab support itu harus diamankan, kemudian dicek responnya kayak apa, kemudian call for help, ya kan? Call for help, panggil bantuan, sini ada 112 kalau nggak ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, begitu bantuan datang, kemudian dicek bagaimana cara ngecek nadi pada orang dewasa, pada anak-anak, itu juga harus terus-menerus diinternalisasi. Biar apa? Biar jadi basic skill buat masyarakat kita. Gitu. Dari kecil itu. Oh, harusnya dari kecil ya. Masyarakat maju mesti sudah tahu tuh gimana caranya menangani pasien-pasien seperti itu. Karena terinternalisasi dari kecil. Siapa tahu itu jadi programnya dinas kesehatan yang inovasi. Iya, betul. Keren banget itu kalau bisa jadi inovasinya kita. Inovasi itu ya mulai dari anak kecil diajari basic lab support, terus kemudian bagaimana caranya kompresi gitu-gitu. Betul. Bisa tuh. Nah, dari situ itu masyarakat yang sekolah. Yang lebih tinggi lagi, literasi masalah apa sih sakit jantung gitu kan. Itu nanti itu kan sudah mulai gede nih. Nah, itu bisa dilakukan oleh satu tenaga yang ada di puskesmas, tenaga yang di dinas kesehatan, tenaga di rumah sakit. Itu harus terus diinternalisasi melalui berbagai macam media. Oke gitu. Dok, karena ini kita memang lagi ngobrolin soal jantung juga. Gimana sih cara kita tahu gitu ya, teman kita ini sakit jantung atau kita sendiri ini sakit jantung gitu dok. Terus kalau kita ngerasain hal tersebut, terus kita harus gimana dan harus kemana? Atau kadang-kadang tuh juga ini sebenarnya masih banyak gitu. Saya sebagai dokter pun ditanyain sebenarnya ini aku sakit jantung nggak sih sebenarnya gitu. Gejala khasnya gitu ya. Oh pasti ini jantung gitu. Kita nggak bisa membuat kepastian ini jantung apa tidak. Tapi yang jelas kalau jantung itu ada beberapa gejala khas. Gejala khasnya satu, nyeri dada. Sesak nafas, berdebar-debar. Ya. Sesak nafas itu adalah sesak nafas yang saat aktivitas. Dyspnea on effort. Dyspnea on effort. Jadi kalau ketika istirahat enggak apa-apa, kemudian jalan gitu, ngos-ngosan tambah jalan, tambah ngos-ngosan. Berhenti terus kemudian relief agak berturun. Kemungkinan besar itu dari jantung. Khas berarti ya, Dok. Terus kemudian pasien ada namanya paroxysmal nocturnal dyspnea. Itu pasien kalau orang sakit jantung ya tidur enak-enak tidur terbangun kayak orang dikejar-kejar. Kayak kelindihan gitu dong. Kayak apa ya? Tiba-tiba terbangun sesak nafas, duduk baru enak. Itu paroxysmal nocturnal dyspnea. Ada lagi yang namanya ortopnea. Itu kalau dia tidur telentang seperti ini, dia tidak kuat, harus pakai bantal agak tinggi. Disangga gitu ya. Jadi setengah duduk gini lebih nyaman dibanding kalau dia tidur pakai bantal satu. Gitu. Itu tanda untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Untuk pasien-pasien koroner, pasien-pasien koroner biasanya nyeri dada. Nyeri dada yang seperti apa sih? Nyeri dada yang seperti ditindih, kemudian menjalar. Ya, dan nyerinya itu konsisten pada saat aktivitas muncul, saat istirahat enggak. Makanya kenapa ada pemeriksaan treadmill itu untuk memprovokasi. Nah, provokasi
memprovokasi apakah ada nyeri karena iskemi apa tidak, nyeri karena aliran darah ke otot jantung berkurang apa enggak. Gitu. Jadi contohnya nih, ya kayak tadi, orang duduk enggak apa-apa, kemudian main bulu tangkis dadanya enggak enak, nyeri, kemudian istirahat agak relief. Itu. Tapi kalau nggak relief dalam waktu lebih dari 5 menit, itu berarti serangan, harus dibawa rumah sakit. Jangan dibiarkan saja. Oh gitu. Ya. Tapi kalau yang tadi yang stabil, kalau buat aktivitas nyeri, kalau buat istirahat enak, itu berarti ada gejala awal di jantung koroner. Kemudian berdebar-debar. Berdebar-debar ini sebenarnya bisa jadi dia reaksi dari sesuatu, tetapi bisa jadi dia adalah suatu gejala sakit jantung yang sedang akut. Jadi gitu. Kalau kita bisa mengenali berdebar-debar itu sebagai suatu sakit jantung gitu ya, kita bisa memeriksa sendiri sebenarnya. Bisa memeriksa sendiri. Dulu ada gerakan pemeriksaan nadi sendiri. Ya, pemeriksaan nadi sendiri. Nadi sendiri, terus dilihat di nadi radius ulna di sini, kemudian radialis di sini, kemudian dideteksi nih detak jantungnya berapa dalam 1 menit. Terus kemudian yang normalnya di bawah 100, di atas 60 gitu. Kan kita bisa kenali, oh ini teratur, ini tidak teratur. Nah itu harus selalu diajarkan ke masyarakat dimanapun itu kita bertemu, misalnya di Posbindu, diajarkan nih bagaimana cara mendeteksi adakah aritmia apa enggak, area gangguan irama jantung apa enggak, gitu. Deteksi seperti itu. Nah, kemudian itu yang secara umum ya. Nah, ada lagi yang adalah tiba-tiba pingsan. Nah, pingsan itu kadang-kadang kan kita nggak tahu itu dari orang stroke apa orang yang misalnya ada gangguan jantung ya pingsan. Itu nanti kalau pingsan kan cenderung lebih kita berpikir kena saraf dulu gitu kan. Betul. Pingsan ya. Oke dok, ini kalau dengar tadi penjelasan dokter kan itu dari anak 0 sampai dewasa yang bisa kena sakit jantung. Pertanyaannya gimana sih biar kita nggak kena sakit jantung? Karena kan kita kan pengen menekan angka kesakitan ya dok. Gimana caranya biar kita itu bisa nggak kena, mungkin yang masih muda nggak kena di usia lansia, atau yang sekarang masih usia itu nggak kena, ataupun yang sudah sakit jantung itu jantungnya bisa bertahan gitu sampai lama. Karena kan kita pengennya hidup lama ya dok, menurunkan mortalitas gitu, kematian akibat jantung. Itu gimana aja sih dok? Ini sebenarnya semua penyakit itu ada yang namanya penyebab dan faktor resiko. Ya. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah bagaimana kita menjaga pola hidup kita biar kita tidak punya faktor resiko. Atau kita punya faktor resiko tapi itu dikelola dengan baik. Faktor resiko jantung yang paling banyak adalah 1, diabetes. Nah, kalau kita sudah punya diabetes, harus dikelola diabetesnya. Hipertensi, kita punya hipertensi, dikelola hipertensinya. Ya, bagaimana cara mengelola diabetes? Ya, 1 dengan gaya hidup, kemudian minum obat rutin, kemudian olahraga yang teratur gitu. Ya, hipertensi juga gitu, minum obat rutin, kemudian pola hidup, pola makan, pola aktivitas dan sebagainya. Itu. Kemudian gaya hidup yang lain kayak merokok. Faktor risiko salah satunya adalah merokok. Sekarang trennya adalah nih 1 minggu terakhir nih saya sampaikan. 1 minggu terakhir saya menerima banyak pasien usia 40 awal, 30 awal dengan 1 faktor resiko saja, merokok kena serangan jantung. 1 minggu terakhir ini ada 3-4 orang. Nggak hanya orang tua ya berarti sekarang? Dalam 1 minggu terakhir ini ada 3-4 orang itu faktor risikonya cuma 1, merokok. Soalnya kita tuh udah capek ya dok, ngomongin orang merokok itu memang susah. Orang merokok itu paling susah. Kalau dijelaskan ya seperti itulah. Saya tidak, tapi yang jelas saya menyampaikan fakta yang ada saja bahwa 1 minggu terakhir ini saya menerima pasien 3-4 orang dengan 1 faktor risiko saja, yaitu merokok kena serangan jantung koroner yang berat. Nanti ya diabetes. Terus kemudian rokok, kemudian gaya hidup sedentar. Ya, sedentar itu yang malas-malesan, mager, nggak mau gerak dan sebagainya.
sangat dikit pakai ini pakai itu, kemudian nggak mau olahraga dan sebagainya, itu gaya hidup sedentar. Kemudian faktor yang nggak bisa dikendalikan, misalnya usia, jenis kelamin, genetik, itu juga. Nah, apa yang kita lakukan gitu kan? Ya, Satu, itu jelas kita harus tahu kondisi badan kita seperti apa. Kita harus tahu kalau skor kita terhadap resiko itu ada berapa, tinggi apa tidak. Kita harus mengakses diri kita sendiri, ya, mengakses diri kita sendiri. Oke, mungkin contoh saja, saya umur 40-an awal. Kemudian saya tidak ada diabetes, saya nggak ada, tapi saya sedikit overweight gitu. Apa yang saya lakukan? Ya saya berusaha, nanti saya akan berusaha program untuk menurunkan berat badan. Okay. Dengan apa? Dengan olahraga dan nutrisi yang seimbang. Bukan dengan diet yang ketat. Diet aneh, betul. Dietnya. Soalnya apalagi kalau nanti kita bertemu dengan orang yang sangat cemas gitu. Kita omongin sedikit kolesterol naik langsung cemasnya luar biasa. Itu kita akan berhadapan dengan hal sakitnya bukan karena kolesterol, karena cemas. Ya gitu. Nah contohnya, saya ada keturunan om saya kena stroke, adik saya ada yang kena meninggalkan kakek saya. Nah, jadi saya harus tahu itu, ses dulu. Iya. Nah, apa yang saya lakukan? Makan yang seimbang gitu ya, sambil berdoa. Iya betul. Iya, dan saya enggak cemas. Tenang berarti ya dok ya. Karena kecemasan itu akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Mengelola stres berarti ini dok. Stres ya. Betul. Oke, itu ya, itu bagaimana cara menjaga. Tapi yang jelas yang pertama adalah kita harus tahu kondisi tubuh kita. Jangan sampai kejadian kita sudah merasa tidak nyaman dengan dada kita, kemudian kita masih berusaha karena faktor lingkungan, faktor tidak enak sama teman, kita paksakan untuk olahraga yang berat. Berarti olahraga juga harus ada. Kita assess dulu tubuh kita, assess dulu tubuh kita seperti apa. Jangan mentang-mentang masih muda kemudian, wah ini nggak apa-apa. Assess tubuh kita dulu. Berapa banyak atlet yang tiba-tiba kolaps di lapangan karena jantung. Nah, padahal sudah assessment-nya sudah banyak ya. Iya betul. Itu karena memang kadang ada alarm tubuh kita yang diabaikan. Oke, jadi ini kayak pertanyaan yang baru disampaikan di media sosial ya, yang barusan kita terima. Apakah lari itu bisa menyebabkan sakit jantung? Ya. Sekali lagi kita harus mengakses dulu. Oke. Kita sudah pada level setinggi apa? Misalnya baru memulai untuk latihan, bisa kita pakai PT atau kita mulai dengan pelan-pelan. Kita mengikuti guidance dari orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah expert di bidang lari dan kardiovaskuler misalnya. Ada kan di media sosial banyak. Iya betul, expertnya. Expert kedokteran olahraga. Tapi kita harus bisa mengakses diri kita sendiri. Kita punya faktor risiko apa sih? Ya, kalau kita punya hipertensi yang tidak terkontrol, kita punya riwayat sebelumnya gagal jantung, ya kita jangan memaksakan diri dong. Iya betul, olahraga yang terlalu berat ya. Mulai dari awal. Atau kalau misalnya usianya sudah mulai masuk ke usia 35 atau 40 gitu ya, alangkah baiknya treadmill test dulu deh. Medical check up dulu. Oh iya betul. Kan itu memang harus ya dok, mendeteksi penyakit. Medical check up dulu deh. Iya gitu. betul. Boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah kita olahraga, itu malah bagus. Tetapi harus bertahap. Ada tahapan-tahapannya, level-levelnya ada. Ya. Berarti dengan treadmill itu kita bisa tahu nggak dok seberapa berat kita bisa olahraga? Iya ada. Oh. Ada. Kalau misalnya di stage 3 dengan match yang kita sampai 10 gitu ya, kita bisa ngapain aja sih? Ada itunya, ada rekomendasinya apa yang harus kita. Oh jadi dengan treadmill itu kita bisa dapat rekomendasi kita boleh olahraga apa aja. Oke. Tuh sahabat Kondiska tuh. Jadi kalau mau treadmill bisa disogatin nggak sih dok atau di mana aja nih?
bisa di mana. Oke, bisa di mana aja tuh. Jadi kalau mau lari bisa tuh kalau sudah treadmill gitu ya, Dok? Ya bukan. Kalau misalnya kita punya faktor resiko nih, kita punya faktor resiko, nggak pernah lari sebelumnya, kita punya riwayat dan sebagainya. Kalau mau mencoba untuk lari, kita tes dulu. Tapi kalau sehat nggak ada faktor resiko, ya sudah mulai dari pelan-pelan dulu. Oh, oke. Karena lari itu bisa menyebabkan serangan jantung. Iya. Oh. Ada banyak kan kasusnya. Ada beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena biasanya ada alarm yang dilewatkan. Alarm, saya harus menekankan alarm tubuh itu harus tidak boleh dilewatkan. Ketika teman-teman semua sudah mulai tidak nyaman di dada, segera berhenti, jangan dipaksakan. Dan jangan misalnya kembali ke berhenti di tempat, cari tempat yang aman, berhenti di sini, cari pertolongan, jangan memaksakan. Karena tidak nyaman itu adalah tanda kalau kita kekurangan asupan oksigen ke jantung kita mungkin. Misalnya tidak nyaman di dadanya, kemungkinan ada iskemia, ada kekurangan oksigen di sana. Kalau kita memaksakan untuk misalnya kembali atau memaksakan ini, defisitnya akan terlalu tambah banyak. Akhirnya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Lari baik-baik saja, makanya saya rekomendasikan kalau pasien-pasien jantung itu kalau nggak jalan ya lari kecil, nggak ada olahraga yang lain. Tapi sekali lagi harus dilakukan di sana. Yang paling gampang sebenarnya adalah 6-minute walking test. Pernah dengar ya? Ini baru nih kalau saya. Suruh jalan 6 menit gitu, kita mencapai target berapa jauh. Oh, oke. Nanti ada itu ada interpretasinya, kalau misalnya berapa meter gitu ada. Oke. Itu sering dilakukan ya, dan itu mudah, nggak usah treadmill. Terutama pada pasien-pasien pasca dirawat. Ya, jangan sampai ya nanti udah pernah pasang ring, saya nih ada pasien yang pernah pasang ring, kemudian memaksa untuk olahraga yang very kompetitif. Ya betul. Ya, yang tanding gitu ya. Ya kalau misalnya mau ada olahraga kompetitif, tes dulu deh. Kenapa? Karena kita harus mengantisipasi kemungkinan meskipun dengan kondisi seperti itu kita nggak bisa menolkan resiko, paling nggak kita akan punya lebih kewaspadaan. Oke. Nah terus dok tanya nih dok, ada yang aneh di media sosial nih gitu. Ada satu bilang kalau kopi itu nggak apa-apa, gitu, bikin awet muda, bintang panjang umur. Tapi ada juga kalau dokter bilang nggak boleh minum kopi nanti darah tinggi. Itu yang bener yang gimana sih dok? Sebenarnya penelitian tentang kopi itu banyak. Sebagian besar kopi itu menunjukkan hasil yang baik. Oh ya? Dalam hal cardiovascular event prevention. Jadi minum kopi 2 cup sehari itu akan mengurangi risiko serangan jantung di kemudian hari itu lebih tinggi daripada orang yang tidak minum kopi, ya kan? Okay. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pasien-pasien yang sudah punya hipertensi, punya aritmia, ya hati-hati. Hati-hati. Oke. Dan yang disarankan bukan kopi sembarangan ya. Oh, ada kopi khusus kah dok? Bukan kopi susu, bukan kopi manis, tapi kopi yang benar-benar kopi murni. Itu yang dijadikan standar untuk penelitian kan kopi murni, kopi yang berasal dari biji yang di green itu ya. Kopi saset ya. Bukan kopi kekinian ya dok. Bukan, jadi itu kan very high sugar. Ya betul. Itu yang risikonya. Jadi kalau mau minum kopi harus diperhatikan juga. Ya, memang kopi ini ada sisi pencegahannya dan ada hal yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Tetapi peningkatan tekanan darah yang diakibatkan dari kopi itu akan hilang dalam waktu 1-2 jam berikutnya dan kenaikannya pun tidak terlalu tinggi. Oh, oke. Jadi sebenarnya kopi boleh tapi ada syaratnya. Kopi, rokok ya jangan.
Kopinya saja. Rokoknya hilangin. Oke. Itu satu lagi nih dok, yang lagi rame juga. Satu lagi. Apa lagi dok? Kopi itu sifatnya asam. Oh iya betul. Kopi sifatnya asam. Jadi kalau mau mengonsumsi kopi, lihat dulu kondisi lambungnya seperti apa. Oh iya betul. Kan sakit mah ya dok. Jangan sampai nggak apa-apa kok sama dokter jantungnya saya minum kopi gitu misalnya. Iya. Terus kemudian kopi saya kok sakit perut. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya betul. Oke. Nah ini ada lagi nih dok yang lagi rame nih. Kalau nggak boleh ngejen kalau sakit jantung. Padahal kan kita kalau ke belakang pasti mengejen kan dok. Ya. Itu gimana dok? Mengejen kalau nyuruh sewu, BAP-nya keras. Oh, Ya. Oke betul. Kalau BAP-nya lunak kita denda. Ya. Ini tidak boleh mengejan pada sakit jantung itu pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Pasien dirawat saat serangan akut, koroner, atau pasien dengan kardiomiopati yang lagi akut heart failure, jadi lagi pada saat kondisinya nggak bagus itu memang nggak boleh ngejan. Ya nggak boleh ngejan. Kalau misalnya potensi ada gangguan pencernaan, maka dibantu dengan obat-obatan relaksasi ya. Oh, oke. Ya. Ngejen itu nggak cuma buang air besar ya. Iya betul. Ngangkat berat, narik. Itu salah satu tindakan yang memicu vagal. Ya, coba ya kalau mendorong mobil gitu ya. Pasti ngejen kan? Iya betul. Dalam mobil naik-naik aja mungkin ya kan. Benar. Pasti ngejen. Ya, ngangkat berat itu pasti ngejen. Vagal. Oke. Itu bisa memicu serangan. Makanya kenapa orang-orang di rumah sakit itu nggak boleh kalau lagi bed rest itu nggak boleh, kalau lagi habis serangan jantung itu nggak boleh ngejen. Kalau misalnya ada potensi terjadi kesulitan dalam defekasi, kita kasih obat-obatan relaksasi ya. Paling nggak biar nggak ada upaya ngejen. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok di olahraga yang bagus buat jantung untuk usia di atas 40 tahun. Ini saya nih 40 tahun ke atas. Ya dok. Sebenarnya olahraga yang baik itu tergantung satu kondisi umum. Ada sakit apa tidak? Ada sakit apa tidak? 40 tahun tanpa sakit dan sebagainya boleh melakukan apa saja. Tetapi harus mulai dari hal yang ringan dulu. Misalnya main bola, boleh 40 tahun boleh, that's okay. Kalau dia sudah terlatih main bola. Oh, kalau sudah memang latihan lama. Main bola. Dan main bola itu nggak cuma langsung turun lapangan main. Harus ada pemanasan, ya. Harus betul. Ada pendinginan, harus ada proses latihan, gitu. Ya kan? Ya betul. Nah, kemudian lari itu bagus, oke, nggak masalah. Tetapi juga untuk bisa lari 10 km kita tentu larinya 1 kilo dulu. Ya betul. Ya, nanti bertahan. Yang ringan-ringan. Nggak mungkin kita memaksakan langsung lari 10 kilo. Itu kita belum siap untuk itu. Nge-gym boleh, tidak ada masalah. Endurance sama strength itu bisa dikombinasi. Tapi ya itu tadi, kondisi tubuh kita seperti apa dulu, assess dulu tubuh kita dulu, kemudian kita mulai dengan pelan-pelan, mulai dari yang ringan dulu, naikkan intensitasnya, naikkan durasinya, durasinya. Habis itu istiqomah. Ini susah nih dok, istiqomah ini dok. Ya habis itu istiqomah. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita sudah pada level seperti itu, kita tiba-tiba berhenti. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Karena level pekerja jantung kita, level sel-sel tubuh kita sudah sedemikian efektif dalam menggunakan energi, akhirnya berhenti, kemudian akan terjadi injury nanti. Ya. Okay. Kita sudah sering menonton atlet kemudian berhenti, kemudian tiba-tiba dia mau memulai lagi, tiba-tiba kolaps. Nah, kasusnya ada, terkenal di media sosial. Jadi olahraga apa yang cocok? Olahraga sesuai dengan kondisi kita. Mau
pakai endurance, pakai cardio, mau strength, oke. Tapi assess dulu tubuh kita seperti apa, ada faktor risiko apa tidak. Kita harus tahu bahwa tubuh kita itu sakit apa tidak. Yang bisa merasakan teman-teman semua sendiri, bisa dideteksi sendiri, kemudian diperiksakan. Kalau ada kemungkinan ke arah sakit jantung. Kenapa kok saya nggak bisa menjelaskan nggak nyampaikan spesifik? Karena masing-masing punya preferensi olahraga sendiri, preferensi olahraga sendiri, dan fasilitasnya juga masing-masing orang berbeda, gitu kan. Tapi yang jelas ada olahraga kardio, ada yang endurance, ada yang strength, ya, untuk yang fitness dan sebagainya itu boleh dilakukan. Tapi itu tadi harus assess dulu tubuh kita, kondisinya seperti apa, kemudian olahraganya harus latihannya harus terstruktur, terprogram, bertahap, jangan langsung yang misalnya ya di gym itu kan mesti ada ngangkat pun dari 20 kilo, nanti kemudian naiknya jadi 25, 30 lah, nggak mungkin langsung naik jadi 60 kilo kan? Iya betul. Saya dari 1 kilo juga. Adaptasi kita dulu. Iya betul. Oke. Terus ini nonton banyak banget ya. Ada pertanyaan lagi nih. Apa penyebab jantungnya membesar, Dok? Jantung membesar. Betul. Ada jantung bengkak gitu katanya. Jantung bengkak itu ada dua ya. Ada dua hal. Itu ada yang namanya hipertrofi, ada yang namanya dilatasi. Ya, dilatasi itu sudah melemah karena otot jantungnya rusak karena ada tekanan yang tinggi, kemudian dia melar. Itu biasanya ada kerusakan dulu. Misalnya nih, ada penyakit jantung koroner yang sudah lama, kemudian lama-kelamaan dia akan melar. Nah, jadi gangguan fungsi. Hipertensi yang lama itu akan menyebabkan jantungnya itu pertama kali yang terjadi adalah jantungnya menebal. Nah, kalau menebal itu kelihatannya besar, tapi fungsinya masih bagus, tetapi tidak bisa melar dengan baik. Jadi kan jantung itu melar gitu, betul. Melarnya itu kurang bagus. Akhirnya jadi kaku dia, kan kaku, melarnya nggak bagus. Akhirnya fase pengisian jantung itu jadi kurang. Akhirnya kalau ditambah dengan detak jantung yang tinggi, kemudian cardiac outputnya jadi kecil. Akhirnya timbul sesak nafas. Itu yang sering terjadi. Itu penyebabnya biasanya hipertensi. Kemudian ada penyakit jantung bawaan. Itu juga karena fase adaptasi terus-menerus maka terjadi pembesaran jantung. Biasanya kalau misalnya atrial septal defect itu di sebelah kanan. Jantungnya besar ya di sana. Terus kemudian karena penyakit paru yang lama, TB lama atau pasien dengan merokok yang lama, kena asap yang lama, kemudian jadi PPOK, itu terjadi pembesaran jantung dulu. Ada pembesaran jantung sebelah kanan yang kena. Jadi penyebabnya banyak berarti ya, Dok. Ada lagi yang overtraining, jadi olahraga keterlebihan. Overtraining itu bisa juga, namanya atlet heart. Tapi atlet heart itu cenderung bisa relief, bisa kembali. Bisa kembali. Atlet heart. Satu lagi yang trennya mulai naik nih pada ibu-ibu melahirkan. Postpartum kardiomiopati itu juga terjadi pembesaran jantung. Jadi pembesaran jantung itu banyak penyebabnya. Intinya dia terjadi kerusakan dulu pada otot jantungnya atau proses adaptasi terhadap hemodinamik atau tekanan yang ada di dalam pembuluh darah maupun di dalam jantungnya sendiri. Oke nih, dari perbincangan kali ini, Dok, dari World Health Day sampai yang lain-lain gitu ya, apa sih yang dokter paling rekomendasikan gitu untuk kawan Diska gitu sebagai penutup kegiatan acara ngobrol-ngobrol kita hari ini, yang harus gitu ya diperhatikan oleh teman-teman kawan Diska biar hidupnya sehat, jantungnya sehat, berkenaan juga dengan peringatan WHD ini, Dok. Satu adalah tingkatkan literasi kita terhadap penyakit jantung. Bisa dari mana saja. Dan kita sebagai stakeholder kesehatan kita harus terus-menerus kampanye. Betul. Kampanye tentang kesehatan apapun termasuk jantung. Kemudian kita harus meningkatkan literasi di masyarakat. Kita harus
terus-menerus memberikan literasi yang benar kepada masyarakat. Ya lewat podcast seperti ini, lewat lewat penyuluhan, literasi disisipkan terus-menerus, termasuk basic skill yang saya bilang tadi. Ya betul, guys. Alangkah indahnya ya semua orang itu bisa. Ya. Orang bisa ketemu orang tiba-tiba langsung mikir semua. Saya bisa nih, bisa membantu orang yang lagi pingsan, gitu kan? Ya betul. Ini cuma bisa ngecek respon, kemudian bisa melakukan menginisiasi suatu cardiac emergency sistem gitu ya, panggil mana gitu, kemudian di pengecek nadi, kemudian kalau nggak ada nadi tiba-tiba bisa kompresi sambil nunggu yang bantuan datang gitu kan. Alangkah indahnya seperti itu gitu, dimana toh di Madiun ini kalau saya lihat kan banyak nih pengunjung dari luar, ada crowd ya keramaian di sana. Potensial sekali dia akan terjadi gangguan tiba-tiba di situ. Betul. Literasi, kemudian stakeholder, dan kemudian satu lagi yang harus adalah political will dari yang punya kekuasaan gitu kan. Wah, ini kesehatan ya. Kekuasaan dari kesehatan kan. Iya betul. Untuk memungkinkan itu semua gitu. Kalau cuma dari kita kayak saya pelaku tenaga kesehatan, pelaku yang di level rujukan itu kita tinggal duduk aja nerima. Iya betul. Ya. Kita paling kalau keluar kan kondisi seperti ini. Kita bisa kok difasilitasi untuk keluar, untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Asal kita difasilitasi. Nggak mungkin kan saya harus tiba-tiba saya mengumpulkan orang gitu kan, untuk dilatih kan nggak mungkin gitu. Iya betul. Saya sendiri kan nggak mungkin, ya kan? Itu harus melibatkan banyak pihak, banyak pihak. Di beberapa daerah itu ada kelompok masyarakat besar itu melakukan pelatihan BLS massal. Wah, keren banget di lapangan. Alangkah indahnya seperti itu. Ya. Terus kemudian satu lagi saya pesan ke teman-teman dalam menyaring informasi kesehatan itu, tolong deh jangan semua dimasukkan ke dalam otak kita. Jangan semua. Jangan semua. Kita harus bisa menyaring semua informasi kesehatan. Itu akan menyesatkan. Kemudian kalau yang salah ya, ada yang benar banyak, yang salah akan menyesatkan. Dan satu adalah memicu kekhawatiran, memicu kecemasan. Bisa ke jantung lagi nanti. Tanya itu, kalau mendengar info-info yang seperti itu selalu ditanyakan, munculnya cemas dulu. Nah setelah nanti ini seperti ini tidak benar, tidak seperti ini baru benar. Tapi cemas dulu. Karena dok saya kemarin dengar seperti ini kok gini. Cemas dulu dia. Makanya tolong teman-teman kalau menyaring informasi, mendapatkan informasi itu disaring benar-benar. Dan dicek yang memberikan itu kompeten atau tidak. Ini bisa menilai sendiri kok. Ya, saya rasa literasi medsos kita sudah sangat-sangat meningkat pesat untuk masyarakat. Iya, betul. Dan kita juga harus tenaga kesehatan itu berperan di situ. Ya, perangnya sekarang bukan di level itu, tapi di media sosial perang. Harus cari sumber informasi yang terpercaya yang memang ahlinya gitu, emang dan salah satunya itu sebenarnya kawan Diska ini berusaha gitu ya untuk memberikan informasi yang akurat, yang terpercaya, kayak SCTV gitu, jadi yang benar, yang lurus, yang betul, karena kita itu adalah yang kita hadirkan itu adalah kompeten di bidangnya gitu. Jadi kita berharap sih dari media ini gitu, kita bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya buat kawan Diska untuk kemudian menepis gitu ya hal-hal yang tidak benar di luar sana gitu. Oke.
Literasi ya, literasi itu ya memang kita tuh rendah banget Indonesia itu literasinya itu emang ya, memang itu masih PR bersama sih. Oke. Makasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir di Kawan Discuss. Senang sekali kita dapat ilmu yang segudang hari ini, luar biasa. Terima kasih sudah datang hadir dokter. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dan ilmu-ilmu, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat dokter. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode lain Kawan Diska yang akan menghadirkan gitu ya expert-expertnya gitu di bidangnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.